Yamaha RX King. Iya, oke, iya. Yamaha RX King itu sangat legendaris sekali. Ya, Bahkan di beberapa tempat harganya digoreng. Iya, gitu benar. ya. Ketika masuk komunitas ini harganya sudah enggak. Sudah ya, lepas dari itu harga gorengan ini harga ini. Tapi nama RX King itu sangat legendaris sekali ya. Nah, Vasio ini salah satu gebrakannya Yamaha juga. NMAX juga gebrakan. Iya, NMAX juga gebrakan. Vasio gebrakannya Yamaha. Karena apa? Karena memang sekarang ini semua banyak yang suka dengan gaya-gaya yang baru. Gaya-gaya yang bisa dipakai buat konten. Iya. Ya kan, buat konten. Sekarang buat nongkrong di kafe senja. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di podcast kami Radar Tulungagung, Sobat Ratu. Kali ini saya Andrian Sunaryo yang kebetulan dipercaya sama teman-teman digital untuk mengulik terkait dengan strategi Yamaha di 2023. Nah, kebetulan ada narasumber yang cukup kapabel ini Sobat Ratu, yaitu Mas Hendro Aryono. Hendro, selamat malam, selamat datang di podcast kami. Siap, selamat malam pagi dan sore. Ya, lihat karena keliling terus Mas Hendro ya. Siap. Ya, Mas Hendro ini perkenalan teman Sobat Ratu, dia merupakan promosi Yamaha area Karesidenan Madiun dan Kediri. Nah, ini tentu narasumber yang kapabel banget ketika kita ngobrol soal terkait Yamaha ya, terutama di tahun 2003 ini, Mas Hendra. Iya. Jujur, kita nyantai aja Mas Hendra ya. Santai, siap. Jujur Mas Hendra, di tahun 2003 ini kan ya yang merupakan tahun hampir mendekati tahun politik, karena di 2024 kita akan kita akan melakukan pilkada, coblosan pemilu legislatif, pemerintah bupati, wali kota, presiden. Nah, tentu artinya di tahun-tahun ini kan konsentrasi masyarakat nih, warga plus 62 tentu akan terkonsentrasi di situ ya, termasuk pembelanjaan dan sebagainya. Nah, saya ingin sedikit sih Mas Hendra, bisa nggak cerita kira-kira di YIM sendiri di 2023 itu seperti apa sih Mas strateginya agar bersamaan, agar juga ikut berpesta pora di demokrasi. Jujur, karena uang masyarakat itu akan tertuju di sana kan gitu ya. Siap. Kemudian sepeda motor itu kan barang yang sekunder ya, tidak primer. Nah, kira-kira seperti apa sih Mas dari YIM sendiri akan melakukan penetrasi seperti apa? Iya. Terima kasih Mas Andrian dan Radar Tulungagung dan Sobat Ratu ya, Radar Tulungagung, karena saya diundang nih ke podcastnya gitu ya. Sudah lama nggak masuk studio. Biasanya saya masuknya studio foto Mas Andrian. Kali ini saya dadak lagi Mas ya? Studio podcast gitu. Tapi terima kasih, dan memang dari Yamaha sendiri ya terkait dengan tahun 2023 nih kita juga serem Mas Andrian, karena dari 2022 udah banyak meme tentang kondisi 2023 yang katanya suram begitu. Tapi ya alhamdulillah tanggal 1 Januari 2023 langit masih cerah. Dan kita dari Yamaha kita dari Yamaha cukup optimis begitu. Kita optimis dengan kondisi 2023 karena apa? Karena kita melihat juga bahwa gaya hidup masyarakat di area Karesidenan Madiun Kediri dan Tulungagung begitu ya. Ini gaya hidupnya juga tidak berlebihan dan tidak juga terus kayak ada panic buying. Oke. Ya, tidak ada panic buying. Tidak ada juga misalnya pengambilan uang cash besar-besaran.
begitu ya. Nah, dengan kondisi ini berarti apa? Berarti mudah-mudahan kondisi kita dalam berdagang ini juga kondusif, begitu, aman. Tapi ya kalaupun misalnya nanti ternyata ada hal-hal faktor X yang kita kurang paham ya, kayak gitu ya, tapi kita juga bersiap untuk itu. Oleh karena itu dari Yamaha sebetulnya kita dengan line up produk yang ada ya, dari produk sport, produk Matic besar sampai Matic kecil ya, itu kita prioritaskan memang untuk konsumen itu yang sudah percaya dengan kualitas merek Yamaha. Nah, sudah percaya dengan kualitas merek Yamaha. Karena apa? Karena kalau kita membeli produk, tapi kita tidak percaya dengan produk tersebut, nah itu ujungnya adalah menimbulkan suuzon. Iya, ibaratnya gitu ya. Iya. Karena kita tidak percaya ini sama produknya. Iya, mau produk itu sebagus apapun, ketika tidak percaya tentu kelihatan jelek. Begitu. Nah, makanya kita perkuat pengguna motor Yamaha ini, begitu ya, untuk melakukan pembelian motor Yamaha lagi. Begitu. Lalu bagaimana dengan yang belum pernah menggunakan motor Yamaha? Untuk meyakinkan pembeli baru, Mas. Pembeli baru. Begitu. Nah, pembeli baru itu ini tips saja. Saya ketika beli handphone, itu saya tidak percaya dengan satu merek. Jadi saya tes beberapa handphone, ya browsing, tanya di jalur-jalur yang objektif. Begitu. Karena kenapa harus jalur yang objektif? Karena ada juga jalur yang memang ditujukan untuk beriklan. Begitu. Nah, oleh karena itu untuk yang belum menggunakan produk Yamaha ya, atau belum pernah punya pengalaman menggunakan produk Yamaha di tahun 2023 ini waktu yang pas sebetulnya untuk mencoba. Begitu. Mencoba produk Yamaha. Mencoba produk Yamaha. Mas, saya potong sebentar. Cara atau strategi bagaimana Yamaha itu meyakinkan bahwa produk Yamaha itu loh oke itu dan tidak terlalu merogok kantong terlalu dalam. Itu seperti apa, Mas? Cara-caranya, Mas Indra? Mungkin bisa ya dijelaskan lah. Ya, jadi kita memang selain menyediakan unit test ride, ya ada unit test ride. Nah, unit test ride itu memang kita gunakan untuk orang yang belum pernah punya pengalaman naik motor Yamaha. Begitu. Karena banyak loh, Mas Andrian. Orang itu hanya melihat motor Yamaha di jalan, motor Yamaha di parkiran, begitu, atau di iklan. Tapi yang mencoba itu belum banyak, begitu. Ya karena memang persaingan bisnis ya, memang persaingan bisnis. Nah, kita ajak pengguna motor Yamaha ini, pengguna motor yang belum menggunakan Yamaha untuk mencoba dulu. Cobalah, gitu. Motor Yamaha ini apa yang menjadi keraguan? Gitu. Karena apa? Karena tadi balik ke awal tadi, kalau kita tidak percaya sama satu produk, kita menggunakan produk itu mau sebagus apapun kelihatan jelek. Betul. Nah, ini kesempatan yang baik karena saya punya waktu bersama dengan Mas Andrian dan juga Sobat Ratu, ya, tentang kenapa di 2023 saya harus coba produk Yamaha, gitu. Karena 2023 adalah kondisi yang walaupun kondisinya kelihatan baik-baik aja, tapi tetap sebentar lagi mau Lebaran. Iya, oke. Ya, setelah Lebaran nanti mau ada persiapan pilkada juga. Iya. Nah, otomatis apa? Duit itu gampang keluar. Mungkin masuknya lancar, tapi keluarnya lebih lancar, gitu. Keluarnya lebih lancar. Nah, ketika membeli produk motor, ini yang jarang sekali diperhatikan. Yaitu kualitas dari mesinnya, kualitas dari plastik partnya, lalu kualitas dari spare partnya, ya. Nah, ini yang sebetulnya kalau punya motor itu ujung-ujungnya pengeluaran untuk apa sih? Untuk perawatan. Iya, untuk perawatan. Untuk perawatan motornya, servis, oli, dan beli BBM aja. Beli bensin bukan perawatan, tapi memang keharusan. Oh iya, Mas, sorry, saya potong lagi. Ya. Mas, ini kan diakui atau tidak bahwa 2023 itu kan
banyak orang yang ngomong akan terjadi resesi ya. Resesi itu kan resesi pangan nih. Kalau saya baca-baca di artikel itu kan resesi pangan yang biasanya orang-orang itu akan menahan uangnya, akan tidak membelanjakan kan itu untuk keperluan-keperluan yang tidak benar-benar mendesak kan gitu ya biasanya. Lah kira-kira dari Yamaha sendiri itu kalau misalnya menyarankan ketika ada orang yang belum pernah memakai Yamaha terus kemudian ingin membeli Yamaha, kira-kira apa sih Mas yang harus diperhatikan sama konsumen itu? Paling enggak, oke, kalau ngomong tentu konsumen akan ngomong irit enggak kan gitu Mas ya? Itu kan yang biasanya yang selalu didengung-dengungkan konsumen itu mesti itu enggak. Betul. Selain itu apa aja sih Mas? Selain itu nah, sebetulnya memang betul yang dibahas itu tentang keiritan. Iya. Nah, kita bahas tentang keiritan tapi jangan salah. Bensin, oli, spare part, jasa servis, itu semuanya jadi satu cakupan. Kalau kita mau punya barang motor itu bagus, itu semua dihitung. Gitu, itu semua dihitung. Bukan terus kalau misalnya ya, nuwun sewu, misalnya saya dulu waktu kuliah ya, motor saya dulu Yamaha Vega, Vega R. Nah, irit itu. Tapi kalau tiap hari cuma saya isi bensin 1 liter, saya jatuhnya boros. Oh iya. Itu motor irit. Tapi kalau tiap hari saya isi bensin cuma 1 liter, besok kalau mau habis isi 1 liter lagi, saya boros. Jatuhnya boros. Karena apa? Karena ketika motor saya habis bensin, ya saya harus dorong. Terus habis gitu saya kehausan, jajannya harus nambah. Tambah dijajan itu Mas. Iya, nambah dijajan gitu. Iya. Terus apa namanya tenaga saya juga banyak terkuras begitu, belum kecapean terus nanti jadinya sakit. Jadi sebetulnya yang menentukan boros atau enggak itu banyak faktor. Saya perjelas di sini. Yamaha menggunakan sekarang menggunakan mesin berinovasi blue core sama dengan irit. Blue core sama dengan irit. Kalau yang ditanya tentang konsumsi bensin, bahan bakar, ya. Betul. Tapi saya ingatkan buat sobat Ratu juga gitu ya. Jadi motor itu iritnya tidak hanya bensin, oli, ya. Terus kalau yang pakai matic ya mesti dipersiapkan juga untuk V-belt, ya. Terus setelah itu jasa servis. Nah, spare part itu ya banyak macam-macamnya. Sekarang kalau kita punya motor, spare partnya misalnya susah. Spare part satu rusak, mempengaruhi spare part yang lain. Begitu. Merembet gitu, Mas. Merembet begitu. Kita punya motor, plastik partnya atau bodinya tipis, begitu. Mungkin kalau sudah 2 tahun, 3 tahun, mungkin kita nggak peduli ya itu motor mau kelihatan bagus atau enggak. Tapi saya yakin semua orang pengen motornya selalu kelihatan bagus. Nah, plastik part juga mesti diperhatikan ketebalannya, gitu. Mesti yang tebal. Yamaha kita menggaransi begitu ya untuk shock breaker ya di hasil silinder dan forged pistonnya itu adalah 5 tahun. 5 tahun. Jadi apa? Dalam jangka waktu sebelum 5 tahun, kalau ada apa-apa dengan piston dan silindernya, ya yang forged dan dihasil, itu akan diganti free. Nah, gitu ya. Jadi apa? Kalau menggunakan produk Yamaha, garansinya panjang, begitu. Nah, padahal 2 bagian ini adalah jantungnya motor. Jantungnya motor ya. Jantungnya motor, gesekan logam dan logam. Itu kalau nggak salah itu yang paling mahal Mas ya. Ketika itu itu rusak gitu ya. Betul. Bener ya. Itu spare part yang harganya yang paling mahal kan. Betul. Itu jantungnya motor. Itu yang mengubah konversi dari bensin ke panas dan ke tenaga gerak. Dan di sini Yamaha menggaransi itu ya. Menggaransi itu 5 tahun. Nah, sekarang kalau ada barang garansi 5 tahun, kira-kira setelah 5 tahun persis rusak nggak? Enggak dong. Iya. Kalau 5 tahun persis rusak, garansinya enggak 5 tahun. Iya, betul. Iya, jadi barang itu luar biasa. Luar biasa. Nah, artinya lebih dari 5 tahun itu. Kenapa Yamaha melakukan itu? Karena kita ingin pengguna Yamaha itu punya hubungan batin yang kuat dengan Yamaha. Nah, hubungan batin yang kuat itu tercipta dari mana? Dari lamanya mereka bersama dengan Yamaha.
Oke, berarti kalau di situ kalau saya boleh mengatakan bahwa di tahun 2023 itu ketika kita membeli Yamaha itu tidak perlu khawatir soal hal-hal yang ribet itu, perawatan dan sebagainya. Iya, kualitas kekuatan spare part-nya ya yang original ya tentunya ya itu keasliannya. Nah, kalau Yamaha jangka panjang. Artinya bisa melewati resesi lah ya. Kan khawatirnya gini kan seperti itu kan itu Mas. Kalau kita bicara soal Yamaha dan masa ke masa ya. Kalau Mas Andrian pasti tahu nih Yamaha RX King. Iya. Oke, iya. Yamaha RX King itu sangat legendaris sekali. Ya, bahkan di beberapa tempat harganya digoreng. Ya, gitu ya. Ketika masuk komunitas ini harganya sudah ya lepas dari itu harga gorengan ini harga ini. Tapi nama RX King itu sangat legendaris sekali. Yamaha RX King. Kalau kita sekarang bicara tentang misalnya merek brand produk Yamaha Jupiter. Yamaha Jupiter juga punya loyalitas yang kuat. Gitu. Dulu kalau nggak Jupiter nggak mau. Begitu. Lalu ada lagi Yamaha 2 tak itu F1ZR. FZR itu Mas. FZR itu juga F1ZR. Ya, itu juga sampai ada kampungnya. Kita juga berterima kasih ya. Kita nggak menyangka gitu menemukan itu di channel YouTube gitu. Ada kampung F1ZR. Begitu. Cuman memang saya mesti jadwalkan tuh main ke sana. Gitu ya. Iya. Nah, begitu juga kalau kita bicara tentang Mio. Mio ini legendaris dan kontradiktif ya. Mio itu kalau nggak salah Yamaha pertama kali mengeluarkan sepeda matic itu ya. Sebelumnya kan Nuvo Mas ya. Betul. Nuvo. Terus kemudian itu kan Mio ya. Betul. Mio itu kan ya sebelum sepeda tetangga itu kan Mio dulu kalau nggak salah ya. Iya. Ya bener ya. Iya. Jadi memang ada merek Korea, masuk merek Korea. Nah, itu kita sudah ada sebetulnya, Mas Andrian. Nah, Yamaha masuk dengan pertama memang Nuvo. Ya, Nuvo. Tapi pada waktu itu Matic besar belum se-happening sekarang ya. Kita terlalu ke depan pada waktu itu. Kan sesuai itunya Mas, selalu di depan Mas. Jadi kita orang duluan. Kan gitu. Di depan. Sekarang diburu juga Nuvo. Nuvo itu ya? Nuvo diburu juga sekarang. Nah, Mio lah keluar ya. Mio itu jadi kalau ada yang belum pernah tahu sejarahnya Mio ya. Mio itu mendobrak cukup luar biasa besar ya kebiasaan mengendarai sepeda motor bagi kaum hawa. Ya, jadi pada waktu itu di zaman awal-awal itu saya waktu itu masih SMA kali ya sekitar tahun 98 ya. Itu motor cewek-cewek itu pada naik motor begitu, cewek-cewek pada naik motor, tapi masih banyak yang tidak disarankan naik motor, nggak boleh naik motor gitu, masih banyak, harus diboncengin lah, harus naik angkot lah gitu. Nah, lalu dengan adanya Yamaha Mio ya itu luar biasa lonjakannya. Luar biasa lonjakannya. Jadi banyak kaum hawa pada waktu itu yang akhirnya memutuskan untuk memberanikan diri yang tadinya masih nggak berani naik motor, naik motor Mio aja, gampang nih, matic, nggak pakai transmisi, gitu. Lebih simpel. Jadi sebetulnya pada waktu itu Yamaha Mio itu mengajak banyak sekali wanita untuk bisa menjadi lebih independen. Tidak tergantung sama mas-mas ojek. Tapi belum musim ojol waktu itu. Melakukan perubahan. Iya, melakukan perubahan. Begitu. Nah, seiring dengan perkembangannya zaman, ya Yamaha Mio populasinya sudah sangat banyak sekali. Ya biasanya memang hukum alam. Kalau populasi sudah banyak, terus ada saingannya. Bisa. Kita nggak bicara tentang itu. Nah, itulah yang diberikan Yamaha, perubahan-perubahan. Begitu. Nah, di 2023, kalau kita bicara tentang motor Yamaha, apa yang cocok? Di 2022 itu kita
sudah ada launching beberapa produk ya, dan ini yang akan memperkuat kita di 2023, yaitu ada Yamaha Frigo 125 connected dan Yamaha Vasio Blue Core Hybrid. Itu juga connected juga. Mas, kalau ini sebelum saya ngomong lebih dalam tentang Frigo dan Vasio ya, ini di tahun 2023 ini Mas, kira-kira Mas Hendra itu menyarankan ke konsumen yang belum pakai Yamaha nih ya, itu yang pakai matic atau yang manual Mas? Kira-kira yang matic, karena mayoritas matic ya. Tapi kalau manual kita bisa bahas itu, bisa bahas juga, tapi bahasanya agak beda. Oh gitu ya? Ya, betul. Kalau karena kenapa Mas kok menyarankan yang manual, kok enggak yang kenapa kok menyarankan yang matic kok enggak yang manual? Apa lebih simpel atau lebih bukan. Trennya aja. Oh, trennya aja ya? Trennya aja. Begitu. Oh, trennya di 2003 itu masih matic gitu ya? Trennya masih matic. 2023 trennya masih matic. Tapi untuk tipe sport ya dan tipe bebek ini ada juga nih perubahan nih. Ya, tipe sport dan bebek. Kalau tipe sport itu sekarang lebih cenderung dengan motor yang bervariasi. Kalau dulu motor sport itu hanya naked bike saja. Nah, setelah itu full fairing saja. Ya, sekarang ada variasi. Kalau kita bicara sport, alirannya banyak. Ada yang adventure. Kalau Yamaha kita ada WR 155. 155 itu. Ya, ada yang adventure. Terus ada yang full fairing. Full fairing kita ada R series. Ya, kita punya R15 yang terbaru itu dia juga connected ke handphone. Begitu. Jadi informasi yang ada di display ya, termasuk dengan kapasitas aki, lalu informasi tentang kilometer oli ya, itu semuanya bisa dilihat dari handphone. Iya. Mas, ini yang untuk Yamaha itu kan setahu saya ada yang menggunakan kayak retro tapi sport ya, yang XSR itu ya. Betul. Nah, XSR ini kan jujur Mas, saya itu kan jarang melihat di jalan-jalan itu ya. Ya. Itu karena apa? Apa karena price-nya yang begitu tinggi atau memang dia limited edition? XSR itu menurut saya bahwa itu sepeda motor yang asik gitu ya. Mau sport tapi retro itu, kayak dipakai kayak apa ya, kalau yang kan ada sih beberapa sepeda motor yang lain memang mengeluarkan itu, tapi XSR itu lebih asik gitu, gagah gitu nih kayaknya. Tapi kayaknya jarang ditemuin di jalan-jalan gitu ya Mas Indra ya. Itu kenapa Mas? Oke. Saya nggak temuin harganya aja. Iya. Oke. Kenapa kok begitu jarang gitu loh Mas ditemu XSR itu ya? Padahal itu asik gitu. Iya, jadi makanya tadi saya bilang kalau sport itu sekarang segmennya banyak ya, ada adventure, ada full fairing, ada klasik juga. Jadi XSR itu memang neo retro gitu sebutnya. Ya, dia retro tampilannya, tapi sebetulnya kalau kita naik ke di atas motor itu, ya di atas XSR itu, kita akan menemukan fitur yang modern juga. Gitu. Salah satunya adalah speedometernya yang digital tapi bentuknya bulat. Bentuknya bulat. Nah, kalau kita bicara tentang populasi motor di jalan, ya Yamaha itu kita punya lebih dari 20 tipe motor. Banyak sekali. Pilihannya Yamaha itu banyak. Nah, itu sebabnya mungkin konsumen juga punya selera yang berbeda-beda, itu bisa terpenuhi ketika menggunakan motor merek Yamaha. Dan populasinya di jalan itu memang tergantung dengan minat ya. Minat dan selera. Tapi saat ini memang untuk unit motor XSR ini bisa dibilang ini eksklusif ya. Iya, bisa dibilang eksklusif. Karena apa? Karena orang yang memang punya hobi otomotif ya, bukan hanya, mohon maaf ya, sekedar ketika saya naik motor ya cuman buat ke warung misalnya seperti itu buat ya. Aktivitas biasa ya. Ini kan orang-orang pilihan, begitu. Memang beliau-beliau ini yang akhirnya memilih motor mana yang paling sesuai karakternya dengan jiwa saya, begitu. Iya Mas, ini
ini kalau ngomong di 2023 itu kan generasi milenial ya, generasi Z itu kan kayaknya kan kembali ke klasik-klasik ya, ke retro itu ya. Iya. Itu yang mengeluarkan Visio itu kan kayak klasik gitu ya. Iya. Ya, itu. Iya. Terus untuk yang ini, yang untuk Frigo 125 sama yang tadi Mas? Vasio. Itu apa sih Mas keunggulannya? Apakah dia modelnya juga klasik yang seperti yang diminati anak-anak muda atau seperti apa Mas? Ini sebelum wawancara kita berakhir bisa dijelaskan. Jadi ini sebetulnya kalau kita bicara tentang pilihan motor yang paling pas untuk 2023 ya, yang pertama tadi kualitas, lalu perawatan yang irit, ya, lalu adalah fungsi dan utility-nya, fitur-fiturnya. Vasio, kita bicara tentang Vasio ya. Vasio ini begitu keluar itu langsung jadi gebrakan yang luar biasa, karena motor merek Jepang. Ya, pertama yang keluar di Indonesia dengan desain Eropa. Ya, desain Eropa. Itu adalah Vasio. Jadi sekali lagi kalau tadi ya Mio pada waktu itu gebrakan kita di sana. Lalu ada lagi tuh beberapa gebrakan yang lain seperti Fiction dan lain sebagainya, tapi mungkin waktunya nggak cukup lah. Ya. Nah, Vasio ini salah satu gebrakannya Yamaha juga. NMAX juga gebrakan. Ya, NMAX juga gebrakan. Vasio gebrakannya Yamaha. Karena apa? Karena memang sekarang ini semua banyak yang suka dengan gaya-gaya yang baru. Gaya-gaya yang bisa dipakai buat konten. Iya. Kan? Ya, buat konten. Sekarang buat nongkrong di kafe senja. Kafe senja. Nah, Vasio memberikan tawaran yang luar biasa karena dengan desain motor Eropa, harga kisaran 22 jutaan begitu ya, kurang lebihnya. Lalu dilengkapi dengan fitur-fitur yang juga sebetulnya ini penting untuk saat ini. Bisa ngecas handphone begitu. Lalu bagasinya juga luas, ada kantung depannya, dan memang yang paling tidak bisa dipungkiri adalah gaya classy ala desain motor Eropa di Vasio. Dan jangan salah, balik lagi ke awal, kalau kita bicara tentang motor, perawatannya gampang. Karena bengkelnya ada di mana-mana. Ya, Yamaha. Lalu kualitasnya juga spare part-nya mudah didapat. Nah, Frigo. Kita bicara tentang Frigo. Kenapa pilih Frigo? Saya bisa bicara kenapa pilih Frigo. Itu pertama adalah bagasinya 25 liter sama dengan NMAX. Kita nggak perlu beli NMAX buat punya bagasinya NMAX. Beli Frigo. Gitu. Lalu apa? Murah, 22 jutaan juga ya. Itu bisa untuk sehari-hari barang dagangan, barang bawaan semuanya masuk ke bagasi 25 liter itu. Lalu setelah itu Frigo itu kalau isi bensin ya, itu lubang isi bensinnya tidak ada di bawah jok. Oh, berarti tidak perlu turun? Tidak perlu turun dari motor. Oke. Tidak perlu turun dari motor. Gitu. Jadi itu akan memudahkan. Kenapa? Karena bisa jadi di antara dek kaki itu kita suka ada barang yang taruh situ, misalnya plastik atau apa, ya. Bukan masalah sopan atau tidak sopan. Sopan atau tidak sopan kan kita senyum ya. Nah, tapi ini memudahkan, irit dan awet. Berarti kayak Aerox ya dia. Aerox itu kan juga gitu, kayaknya ngisinya tidak perlu turun ya. Aerox NMAX di depan. Ya, tapi kalau Frigo itu di depannya itu tidak di tengah-tengah. Oh gitu. Jadi tengah-tengah masih bisa buat barang. Oh iya. Betul. Itu Frigo. Jadi dari istilahnya aja Frigo itu membuat kita bebas untuk kemana aja, gitu ya, bebas dari kesulitan motor, ya. Nah itu menggunakan Frigo. Itu dua motor yang paling cocok di 2023. Yamaha Frigo dan Yamaha Vasio. Oke. Matur nuwun sangat Mas Hendra. Siap. Atas waktunya. Jadi gini Sobat Ratu, jadi di tahun 2003 yang katanya resesi, tidak perlu khawatir lah kalau teman-teman Sobat Ratu yang punya dana untuk membeli motor ya tetap jatuh pilihannya tetap di Yamaha, karena yang sudah dijelaskan tadi bahwa irit itu tidak hanya ngomong soal BBM aja namanya, tapi beberapa komponen yang seperti itu. Oke. Selamat malam Sobat Ratu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Andrian. Thank you.